Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Nafazan. Oke, kali ini kami ingin memberikan sebuah reaksi tentang video di salah satu channel. Jadi channelnya itu bernama Pecah Telur ya. Nanti silakan kalau ingin nontonnya lebih jelas realnya itu di deskripsi ya. Jadi kali ini kita ingin mereaksi suatu video dari seorang yang bernama Hendra Winata. Dari judulnya saja video ini sudah sangat menarik ya, yaitu bangkrut dari hutang 2,2 miliar dan tinggal di emperan masjid serta menemukan hak paten skincare. Jadi saya melihat video ini menjadi tertarik gitu ya. Video ini menceritakan tentang sejarah seseorang dalam berusaha. Jadi video reaction ini tujuannya supaya kita sama-sama paham dan mengetahui, karena kan kalau kita berusaha tuh kadang naik, kadang turun gitu ya. Jadi cambukan bagi kita yang berusaha ya. Berusaha di bidang usaha apapun gitu ya. Jadi ini jadikanlah suatu contoh yang baik saja. Ambil ilmunya, bagaimana dia jatuh kemudian bangun dari bisnisnya gitu ya. Itu yang kita ambil gitu. Supaya tidak menjadi gagal paham, kita tonton saja video ini sampai selesai. Oke, 1 2 3. Kembali ke alam. Pernah pada suatu waktu itu ada orang yang datang nagih, ngamuk-ngamuk, maki-maki. Saya tuh udah nggak bisa jelasin apa-apa karena setiap kali saya bersuara dia mesti misu-misu. Ya udahlah Pak, saya hanya punya diri ini. Nah kira-kira apa yang bisa membuat dengan diri ini hutangku iso lunas semua? Yang penting lunas loh Pak, lunas semua dunia akhirat. Jika misalnya dengan mbok ambil nyawaku terus lunas sih monggo. Kalau misalnya mbok penjara kayak terus lunas sih monggo. Karena wis aku udah nggak punya apa-apa. Yang ada hanya tinggal wis tubuh kita sing. Ini intro ya, kita tonton. Oke, Pecah Telur channel. Silakan subscribe ya. Di like, di komen di Pecah Telur channel. Jepara. Ini Jepara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Dinata, owner dari Salina Herbal yang beralamat di Jalan Undip Raya, Teluk Awur, Tahunan, Jepara. Dulu pada tahun 2007 sampai 2013. Jadi nama Mas ini namanya Hendra Winata, seorang owner ya skincare ternyata, dan tempatnya tadi di Jepara. Jadi kita dengarkan bagaimana ceritanya ya. Saat ini dia seorang owner gitu ya. Oke. Situ saya usahanya laundry. Dari tadinya 1 cabang sampai punya 3 cabang, kemudian punya 15 agen. Cuman dalam perjalanannya itu, bagi hasil yang saya harus bagikan tiap bulan itu cukup besar. Sampai kemudian pada suatu hari itu ada orang bank marketing itu nawari pinjaman yang nilainya sama seperti total investasi orang-orang terhadap saya, dengan nilai cicilan yang separuhnya. Tergoda. Akhirnya dari tadinya investasi itu saya akhirnya ngajukan dana ke bank itu dan ACC, terus akhirnya dana investor ini saya kembalikan. Tapi ya mungkin ya karena pinjaman bank itu riba, jadi nggak berkah gitu loh. Yang angsurannya jadi lebih kecil, itu malah mulai banyak masalah. Tadinya laundrynya lancar, nggak ada komplain, hasilnya bagus, pendapatannya. Kita pause dulu ya. Jadi dia ini seorang owner. Awalnya dia pinjam
investasi ya, mengumpulkan investasi dengan teman-temannya untuk suatu usaha. Saat itu usahanya tadi kalau nggak salah laundry ya. Oke. Kemudian ada tawaran dari pihak bank, dia meminjam uang dari bank. Ceritanya seperti itu awalnya ya. Tiap bulan makin lama makin besar. Bahkan itu saya waktu itu sempat juga belajar tentang law of attraction gitu ya. Sempat berpikir, oh saya pengen penghasilan satu hari 500.000, besoknya jadi kenyataan. Besok saya pengen penghasilan satu hari 700.000. Kondisi itu mulai pelan-pelan meluntur, jadi mulai nggak bisa lagi. Karyawan yang tadinya rajin-rajin bagus itu mulai pada keluar, pada resign. Terus ngerekrut lagi, dapat karyawan yang kurang jujur. Saya perhatikan kok sabun saya cepat habis, plastik saya cepat habis, ini pada kemana? Setelah saya pantau, ternyata ada karyawan yang bungkusin sabun, bungkusin plastik itu terus dibawa. Jadi ini juga ya, jadi perhatian kita juga. Jadi kalau dalam berusaha itu juga sudah selayaknya kita memperhatikan karyawan ya. Kalau misalnya permasalahannya kayak tadi gitu kan, kok sabunnya bisa tiba-tiba habis, kan ada hitungannya kan kalau kita berusaha gitu kan. Kemudian plastiknya kok bisa habis juga gitu kan, nggak sesuai dengan pemasukan gitu kan. Artinya ada tanda tanya. Nah, dan ternyata ya setelah diteliti ada main ternyata karyawannya ya. Baik, kita teruskan. Pulang dia buka laundry di rumah, pulang dari tempat saya, terus papi pakai sabun dan plastik dari tempat saya. Ya mungkin itu teguran kecil ya, teguran halus, tapi saya masih nggak gagas. Mungkin kalau orang kerja itu SP3 ya, langsung teguran yang sangat keras istilahnya itu. Nah, saya diketemukan dengan sebenarnya dia sangat terkenal di Indonesia. Dia punya bisnis franchise yang sudah puluhan tahun, cabangnya ratusan tempat, ngiming-ngimingi saya. Jadi yang ngimingi saya itu langsung ownernya. Total investasi franchise itu 800 juta. Waktu itu kurang lebih tahun. Bentar, kita pause dulu. Kalau dibuka, ini ada juga. Dia pernah merasakan juga ada seorang yang terkenal ngajak bisnis gitu kan, kemudian bisnis franchise dan orangnya terkenal tapi ya nggak disebutkan siapa lah ya, hanya Mas ini dan Tuhan yang tahu, karena nggak dijelaskan siapanya gitu ya. Artinya dia pernah juga merasakan gitu kan, orang terkenal pun bisa juga ternyata nggak jujur gitu ya. Buktinya tadi diajak franchise, uang udah keluar, ternyata outletnya nggak dibuka-buka gitu kan. Ya artinya sangat merugikan. Tapi mungkin itu ya udah takdir Allah juga gitu, takdir Tuhan. Ya, itu sudah istilahnya tuh sudah ketentuan. Artinya kalau kita udah jatuh mungkin ya akhirnya kan ujung-ujungnya ke situ juga ya. Tapi ini buatlah saja sebagai sejarah bagi kita, pelajaran juga bagi kita artinya ya. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Mungkin seperti itu. Outletnya kalau outletnya dibuka terus nggak jalan, oke lah, wis namanya resiko bisnis. Tapi ini outletnya bener-bener nggak dibuka dan orangnya menghilang. Akhirnya bisnis laundry saya ini terbengkalai gitu loh, nggak terperhatikan. Kreditnya mulai macet, saya gali lubang tutup lubang karena mikirnya nanti uang dari franchise bakar balik. Akhirnya saya pinjam sana, nutup sini sebagian buat ini, pokoknya gitu sampai akhirnya ujung-ujungnya itu saya nggak tahu lagi mau pinjam di mana. Semua harta dijual, mulai dari rumah, mobil, sampai perabotan rumah, sampai piring, sampai kompor, sampai rice cooker itu dijual semua. Karena ternyata waktu itu akumulasi dari total hutang gali lubang tutup lubang itu cukup besar, sampai sekitar total 2,2 miliar. Udah pusing pokoknya, udah nggak bisa mikir. Itu yang nagih itu udah yang nelpon, kalau diangkat itu isinya kebun binatang, caci maki apa semua, udah gak karu-karuan kayak gitu. Oke, kita pause dulu ya. Ada. Jadi ini berita menarik ya sebenarnya, sejarah Mas Hendra Winata ini ya.
sudah jatuh ketimpa tangga lah kalau istilah bahasa Indonesianya. Ya gimana tidak coba, sudah dikatakan ditipu kan istilahnya, walaupun orang yang udah terkenal katanya tadi kan, diajak franchise, artinya ada pembagian hasil nanti franchise-nya gitu, tapi ternyata franchise-nya nggak dibuka sama sekali, artinya uang sudah ditanam invest ke franchise tersebut gitu ya, tetapi ternyata nggak dibuka-buka outletnya, jadi nggak ada penghasilan kan. Sedangkan uang di laundry-nya tadi sudah kadung diletakkan banyak untuk franchise tersebut, dan dia banyak hutangnya di bank tadi nggak kebayar, akhirnya ya dikejar-kejar sama ya tahu sendiri lah ya kalau sama bank gitu ya. Ya cukup menarik, bukan cukup, sangat menarik sebenarnya. Coba kita tonton lagi, kayaknya lebih menarik lagi. Miliar orang yang nagih debt collector itu udah pusing pokoknya, udah nggak bisa mikir, itu yang nagih itu udah, yang nelpon kalau diangkat itu isinya kebun binatang, caci maki apa semua, udah nggak karu-karuan kayak gitu. Pernah pada suatu waktu itu ada orang yang datang nagih, ngamuk-ngamuk, maki-maki, dan saya tuh udah nggak bisa jelasin apa-apa karena setiap kali saya bersuara dia mesti misu-misu. Saya sudah nggak tahu mau jawab apa. Ya udahlah Pak, saya hanya punya diri ini. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat dengan diri ini hutangku iso lunas semua? Yang penting lunas loh Pak, lunas semua dunia akhirat. Yang penting seperti itu. Jika misalnya dengan ambil, jadi karena terlilit hutang, akhirnya ya semuanya dijual gitu kan, untuk nutupin hutang tadi ya. Namanya hutangnya udah besar ya, 2,2 miliar, dan harus ditutupi ya, mungkin dijual harta-hartanya juga nggak nutupi gitu ya. Bukan mungkin, udah dijelaskannya tadi semua harta udah dijual, nggak nutupi juga ternyata gitu kan. Kemudian ketika para penagih hutang menagih dengan kata-kata kasar, istilahnya dia sudah berserah gitu ya. Kalau melihat ceritanya tadi, bahkan nyawa ini bisa dikasihkan katanya asal hutangnya lunas ya, tapi nggak bisa gitu ternyata. Oke, sangat menarik, kita teruskan. Wah, ternyata yang nagih kan ke sana juga. Akhirnya mertua ikut pusing juga. Wes gini aja lah, kita bantu dijual rumah. Cuma lah terus bapak sama ibu mau tinggal di mana? Ya nggak semua, kita jual semaksimal yang kita bisa. Akhirnya waktu itu bisa dijual 75% dari tanah. Yang dulu dapur sekarang jadi rumah buat tempat tinggal mertua. Sedangkan ruang keluarga, ruang tamu, halaman depan tuh kejual semua untuk bantu saya nutupin hutang. Tapi ya ternyata belum bisa lunas. Jadi ya walaupun berat, mau nggak mau kalian nggak bisa di sini. Masa mau umpel-umpelan di sini gitu. Dan waktu itu saya ingat masih punya uang sekitar 700.000 kalau nggak salah. Ternyata kos-kosan buat keluarga dengan nilai 700.000 itu, wah kondisinya itu memprihatinkan. Terus wah saya nggak tega ini posisi kayak gini. Jadinya saya bilang ke istri, wis gini aja lah, kalian kos putri, saya wis nantilah dipikir nanti. Gampang, saya laki-laki gampang. Masya Allah. Jadi ceritanya ini sudah ditolong oleh mertua gitu ya. 75% dari harta mertuanya itu dijual gitu kan, tanahnya ya. Ternyata juga nggak cukupi juga gitu ya. Akhirnya mereka keluarga ngekos dengan uang 700.000 gitu ya. Masya Allah, ini perjuangannya besar. Allah kasih ujian ya. Oke, teruskan. Terus mereka kos, saya akhirnya gelandang, jadi gelandangan, tinggal di teras-teras masjid gitu ya. Mau beli makan nggak ada. Orang yang nelpon, yang nagih juga masih lumayan banyak. Sampai saya tuh
Berpikir, ya Allah, ini saya kudu piye, meh makannya nggak ada. Orang yang nelpon saya sudah ceritain kondisi saya nggak mau tahu, pokoknya tetap mau nagih. Jadi saya menghindari telepon masuk itu bukan saya mau melarikan diri, tapi saya mikir begini, saya untuk bisa bangkit, pertama pikiran saya harus tenang, hati saya harus tenang, harus fresh. Terus yang kedua, yang bisa tolong saya bangkit itu hanya Allah, bukan siapa-siapa. Nah, sedangkan orang yang nelpon itu isinya cuma maki-maki. Kalau maki-maki itu kan stres, pusing, pokoknya jadi budrek lah gitu. Belum juga tagihan dari sekolah. Nah, kebetulan anak saya itu sekolah di sekolah swasta semua ya, SPP-nya lumayan tinggi. Jadi yang satu itu 600.000, yang satu 200.000, terus yang satu itu 800.000 karena di pondok. Nunggak 10 bulan itu misalnya satu kan udah 6 juta, 2,5 juta sama 8 juta. Terus akhirnya saya ke yayasan, datang minta waktu, saya ceritain kondisi saya, akhirnya yayasan memaklumi. Tapi dikasih waktu 3 bulan. Terus akhirnya saya berdoa, ya Allah, kalau memang. Nah, ini yang saya sangat setuju dengan Mas Hendra Winata ini ya. Jadi dia walaupun jatuh bagaimanapun, dia tetap bertanggung jawab gitu ya. Nah, contohnya tadi anaknya gitu ya, anaknya nggak bisa bayar sampai 10 bulan gitu ya. Tetap dia nggak meninggalkan tanggung jawab gitu ya. Tetap dijalani dan dihadapi masalahnya gitu ya, supaya selesai. Jadi datang ke sekolah, bilang dengan sesungguh-sungguhnya gitu ya, uang nggak bisa bayar dan sebagainya. Ya karena manusia pasti ada sisi baiknya gitu ya. Nah, itu saya sangat sepakat dengan apa yang dilakukannya tentang hal tanggung jawab ya di sini ya. Anak-anak saya terbaik ini sekolah di sini, bantu saya untuk biar mereka tetap bisa sekolah di sini. Apapun yang engkau datangkan pertolongannya. Tapi kalau sudah enggak, ya udah saya yo manut. Saya jemput, saya bawa pulang, wis rame-rame kita di rumah nganggur. Karena dosa-dosa diri saya, keluarga, anak, apa semua itu mengalami ini. Nah, untuk itu saya mohon ampun dan saya mohon diberi pertolongan. Dan setelah itu yayasan nggak pernah ngubungin. Jadi 3 sekolah loh. Jadi bayangin ya, nunggak SPP yang nilainya besar, sekolah swasta itu 1,5 tahun nggak nagih. Nah, terus waktu pusing itu, daripada cuma sekedar saya tutup, iseng-iseng saya jual. Saya jual bisnis laundry karpet. Saya buka harga 60 juta. Ternyata alhamdulillah ada orang yang minat. Ya, iklan. Dan deal 48 juta. Jadi dengan jual cabang itu plus peralatan polisher yang nggak seberapa, itu dapat uang 48 juta. Begitu habis bayaran 48 juta, tahu-tahu yayasan dari 3 sekolah itu ngubungin lagi. Terus saya bilang, loh kok kayak tahu saya punya uang ini sekolahnya. Wah. Jadi yang Allah tolong ke saya dengan doa saya tentang anak-anak ini terbaik sekolah atau tidak, itu bukan dengan tiba-tiba saya bangun ada uang di samping atau tahu-tahu ada orang nganter nih, mau nggak uang segini atau banyak, tapi diberi jalan untuk saya ngerintis usaha yang nantinya usaha itu dijual, yang nilainya itu bisa untuk bayar sekolah itu. Jadi di sini ada inspirasi yang menarik juga ya, ketika jatuh pada titik nol gitu ya. Ya seperti tadi Mas Hendra Winata ini jatuh pada titik nol itu karena apa? Karena nggak punya harta sama sekali gitu kan. Tiba-tiba ada yang nagih gitu kan. Nagihnya nggak hanya bank, tapi nagihnya juga dari yayasan sekolah-sekolah gitu kan. Ya kira-kira ujiannya berlipat-lipat gitu kan. Akhirnya tadi yang kejadian, dia tobat istilahnya, walaupun nggak dibilangnya tobat tadi ya, tapi sebenarnya itu udah ngerjakan tobat. Ya kan, udah berserah diri katanya tadi pada Allah, artinya bertobat gitu kan, berserah diri pada Allah untuk ya Allah minta tolong benar-benar gitu kan. Tiba-tiba dia dapat inspirasi, ya udah jual aja gitu kan usaha laundrynya. Nah, setelah laku ternyata
orang hubungin lagi seolah-olah seolah-olah orang tahu kalau dia punya uang kan, gitu kan. Tetapi ya itu tadilah cara Allah membantu hambanya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita benar-benar ingin bertobat, maka Allah cari jalannya. Salah satunya dengan cara yang tidak kita pikirkan sebetulnya. Oke, kita teruskan. Saya berhitung lagi, hutang saya sekian. Kalau saya kerja, anggaplah saya jadi manajer, gaji 1 bulan 10 juta, dipotong makan 50 tahun baru lunas hutangnya. Wah, ini tidak mungkin. Jadi jalan satu-satunya saya untuk melunasi hutang ini ya saya harus berbisnis. Nah, pada suatu hari habis sholat asar, baca-baca papan pengumuman akan diadakan pelatihan pembuatan sabun herbal untuk jamaah masjid gratis. Bahan sabun herbal ini terbuat dari, nah bahannya itu minyak itu kan licin, kok bisa jadi sabun tuh gimana logikanya. Beraduk-aduk di pikiran, terus cuman akhirnya jadi penasaran. Lah, daripada saya penasaran, ikut aja lah, toh gratis kan nggak ada ruginya gitu. Kurang lebih 35 peserta, rata-rata semua niatnya bisnis kecuali aku niatnya cuman penasaran, kok minyak jadi sabun gitu toh. Setelah pelatihan, hasil prakteknya kan dibawa pulang. Nah, bawa pulang tuh saya pakai buat mandi. Kurang lebih seminggu, orang ketemu saya, loh mas sampean kok seger, kok sampean sekarang halus, kok kelihatan terang, pokoknya bagus-bagus gitu komennya. Terus opo iyo sih kita bilang gitu, ini tenanan apa cuman guyon gitu. Bener kok gini pakai apa mas? Terus saya bilang pakai apa ya? Tanya, oh sabunnya jangan-jangan itu. Terus akhirnya sabunnya tak potong-potong, tak kasih anak istri sama teman, ayo dipakai. Dan ternyata mereka pakai, ternyata cocok semua, hasilnya bagus semua. Wah, ini jadi bisnis. Terus saya mulai ngerintis mau bikin bisnis, sudah bikin merek. Nah, merek pertama itu Salina Herbal itu, cuman akhirnya nggak ada merek Salina Herbal itu karena waktu didaftarkan ke Menkumham itu ditolak gitu. Jadi akhirnya saya bikin nama perusahaan. Jadi nama perusahaannya itu Salina Herbal, itu awalnya dari merek sabun sebenarnya. Iya, artinya tadi setelah lama meminta doa kepada Tuhan gitu kan, kemudian dapat uang, ternyata orang nagih dan akhirnya bayar hutang. Tahu-tahu Allah kasih jalan untuk ikut pelatihan, dan pelatihannya gratis. Wah, hebat itu, pelatihannya gratis. Dan dia kayaknya cuma ingin tahu aja gitu ya, buat sabun tadi. Ternyata dengan keingintahuan itulah Allah kasih rezeki dia gitu kan. Buatan sabunnya itu ternyata cocok gitu. Akhirnya sekarang sudah jadi skincare. Masya Allah. Begitu sudah jadi, terus saya bingung, wah ini mau dijual kemana ini sabunnya kan? Ya udahlah, kasih ke anak saya, jualan di dalam pondok. Itu tak bikin, tak kasih anakku. Terus anakku bilang, ya kali di dalam pondok sabun batangan tuh pada nggak mau, karena kan repot yo. Oh iya ya, ternyata dia punya kekurangan ini. Lah terus gimana dong? Yo dicair ke ya, kasih di botol. Caranya piye ya? Gitu. Terus akhirnya saya ngubungi guru yang ngajari, terus dia bilang, wah nggak bisa mas, kalau yang cara natural seperti ini tuh nggak bakal bisa, kata dia. Masa sih? Iya nggak bisa, kecuali begini dia jelasin, atau 2 kali proses keduanya itu dimasak. Wah saya nggak mau kalau kayak gitu, nanti kan kalau dimasak mati ininya, nutrisinya, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya cari di Google, saya cari di YouTube, ternyata nggak ada. Ini pasti bisa lah, saya nyoba-nyoba sendiri. Singkat cerita ya, dari hasil uji coba saya itu kurang lebih 11 bulan, alhamdulillah bisa berhasil jadi gel. Sehari 3 kali, 2 hari sekali, atau pokoknya saya uji coba terus, nggak berhenti sampai kurang lebih 11 bulan. Terus akhirnya saya mulai botolin, terus mulai jualan itu. Ya biasa ya, jualan awal itu mesti nggak laku. Nah, proses nggak laku itu saya tahu-tahu ada kenalan, dia orang dari Dinas UMKM dan Koperasi Sukoharjo. Nah, dibantu ikut-ikut pelatihan penjualan produk. Nah, alhamdulillah dari situ
mulai sabunnya laku sampai kurang lebih ya 1 bulan itu 50 botol lah. Ya udah lumayan ada hasilnya. Waktu itu saya beli botol masih eceran, kali beli 5 botol. Terus stikernya tuh digital printing. Jadi motongi satu-satu terus nempeli, kirim gitu. Modal usaha sabun itu kalau nggak salah cuman 500.000 gitu. Jadi beli bahan apa segala macam 300.000, terus bayar orang desain stikernya itu 100.000. Pokoknya terakhir itu kalau nggak salah tinggal 100.000 itu buat beli botol sama cetak stiker. Dari keingintahuan seseorang, kemudian Allah kasih jalan untuk ikut pelatihan gratis, kemudian diuji coba, ternyata cocok sabunnya, kemudian juga penjualannya cuma sederhana aja gitu ya, jual dulu ke anak-anak di sekolah di pondok dia gitu ya, pondok anaknya, dan ternyata ada saran dari anaknya untuk buat sabun cair aja gitu kan, dan diuji cobanya ternyata bisa gitu kan. Jadi di sini saya mengambil suatu hal yang inspirasi sekali. Jadi kita belajar itu sebenarnya nggak harus duduk ya, nggak harus di pelatihan, tapi diuji coba. Nah, jadi kalau kata orang tuh learning by doing. Jadi belajar tuh sambil kerja, belajar tuh sambil cari inovasi-inovasi baru gitu ya. Apapun itu gitu kan. Jadi kita belajar walaupun nggak sekolah di sekolahan, tapi tetap belajar, apalagi zaman saat ini kan. Jadi ya insya Allah. Tapi ya lagi-lagi ya tetap karena ada tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa ya, sangat menginspirasi. Baik, kita teruskan. Dalam perjalanan ini istilahnya kan pasti namanya manusia itu jalanin sesuatu 1-2 hari itu masih kuat, tapi kalau sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kurang lebih itu sudah 3-4 tahun saya ngejalanin dengan kondisi yang istilahnya pas-pasan ya. Sampai waktu di Solo itu kalau saya beli makan itu berusaha irit. Jadi di Solo itu pagi itu yang namanya HI itu udah buka. Mungkin kalau di kota-kota lain kan sore baru buka. Kalau di Solo itu HI itu pagi sudah buka. Nah, dia jual nasi bungkus, nasi kucing itu 2.000 satu bungkus. Kurang lebih jam 10 itu saya baru ke situ makan. Jadi akhirnya itu dijamak, makan pagi sama makan siang. Makan jam 10. Itu nasi 2 bungkus 4.000 plus teh hangat 1 gelas 2.000 juga kalau nggak salah. Jadi makan sarapan dan makan siang itu 6.000 setiap hari. Nah, lauknya itu sambal cuilan bandeng sama oseng-oseng kacang. Udah gitu terus bertahun-tahun kan stres. Belum lagi orang yang setiap hari telepon tuh bunyi-bunyi itu, kalau teleponku geter, wah itu aku udah stres mintanya, mesti orang nagih walaupun kadang diangkat buka, tapi aduh rasanya waktu itu kayak hidup di neraka ya rasanya. Pokoknya kalau saya suruh ngejalanin lagi mungkin nggak kuat gitu dengan kondisi. Oke, jadi perjalanan hidupnya itu sebenarnya sangat berliku-liku gitu ya. Udah jatuh ketimpa tangga, kemudian juga belum lunas, udah jual tanah mertua juga belum lunas gitu ya. Tapi di sisi lainnya gitu ya, Allah bantu dengan nggak langsung tiba-tiba gitu, bertahap gitu ya. Dengan ilmu dulu dikasih bertahap gitu kan. Dan akhirnya ya berhasil juga ya. Sampai ngangkat telepon aja nggak berani gitu kan, karena masih ada orang yang nelpon nagih hutang gitu ya. Oke. Denganku seperti itu, Allah datangkan pertolongan lagi, seorang motivator yang sampai detik ini dampak dari motivasinya itu nggak luntur. Jadi motivasi yang dia datangkan itu bukan sembarang motivator menurut saya ya. Mas Hendra,
ada kegiatan nggak setelah ini? Nggak ada, saya santai longgar. Ya udah ikut saya yuk. Kemana? Pokoknya ikut aja, pokoknya enak ini gitu. Ternyata pergi ke cucian mobil. Aku disuruh turun di depan, terus keluar bawa kunci, terus tahu-tahu naik ambulans. Keluar terus buka kaca, terus Mas Hen, ayo ikut naik, kita jalan-jalannya naik ini biar nggak panasan, naik motor panasan. Loh kok ambulan tapi Pak? Ya nggak apa-apa tau kan, yang penting nggak panasan. Terus ternyata ambulan itu ke rumah sakit Muwardi Solo. Dari jauh itu kelihatan ada perawat lagi dorong kursi roda. Di kursi roda itu ada duduk orang, itu dari leher ke bawah ini itu dililit kayak mumi itu loh, pakai kain kasa putih semua. Terus di dada ini tuh sama belakang itu ada kayak pakai tameng, nggak tahu itu dari kulit apa dari besi, itu buat neken. Ternyata di sana Mas Daninya, ya naik lagi yuk kita ke sana. Terus kita naik ambulan ke sana, parkir, membantu Mas Dani ini untuk naik ke ambulan. Wah itu dia ngerinting nangis apa, wah pokoknya serba mesake ya. Terus begitu akhirnya dengan penuh perjuangan dia bisa naik di ambulans, terus duduk karena dia nggak mau tiduran. Jadi duduk karena katanya punggung, kalau tidur punggungnya perih banget. Ini kenapa ya dalam hati saya. Terus akhirnya saya nanya-nanya kan, Pak ini kenapa gini. Terus si Mas Dani ini ditemani sama ibunya. Nah yang jawab ibunya, ini oh Mas, ini anak saya, ini lulus sekolah terus kerja di kayak bengkel las, baru sekitar setahun, terus kecelakaan kerja, kena sengatan listrik tegangan tinggi. Tubuhnya itu mateng dari leher sampai kaki. Nah terus dia dirawat di rumah sakit Muwardi itu sudah 1,5 tahun. Nah itu hari pertama dia boleh keluar, di situ aku langsung merinding, keinget apa ya, bahasa Jawanya ngangklohku gitu loh. Jadi keinget aku mengeluh terus menyalahkan Allah tuh, wah aku merinding banget itu. Terus langsung diam, langsung istighfar sepanjang jalan sambil minta ampun, ya Allah aku masih orang paling beruntung di dunia, kondisiku tuh nggak ada apa-apanya, karena yang diambil itu hanya hartaku tuh masih bisa dicari, sedangkan ini kesehatan, dan apalagi dia umurnya masih muda, masih 20-an. Dari tadinya aku hatinya rodok ada perasaan menyalahkan Allah, itu langsung bener-bener sirna. Terus ada bahagia plus rasa bersalah karena sempat menuduh Allah itu tidak adil. Saya tiba-tiba takut banget, merinding, terus minta-minta ampun. Istilahnya kalau mungkin Nah, di sini juga ada inspirasi berikutnya. Jadi Allah itu bimbing dalam hal ini Mas Hendra ya, Hendra Winata ini dibimbing sebenarnya dengan Allah. Jadi ini sebagai pelajaran kita semua juga di sini. Jadi nggak bisa juga kita nyalakan Tuhan gitu ya. Kok takdir saya seperti ini gitu kan? Nggak bisa. Setiap orang juga beda-beda gitu kan. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang seperti ini juga, jadi sudah nyalakan Tuhan, tiba-tiba Allah jawab gitu kan, masih ada yang lebih parah dari kamu gitu kan. Nah itulah dia. Jadi kalau Allah itu ingin berikan kita menjadi orang yang lebih baik, itu akan diarahkan sama Allah gitu kan. Kalau kita berkata yang tidak dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jawab dengan ya, kalau dalam agama ya makhluknya gitu kan, makhluknya yang lain. Kalau ujian, ujianmu belum seberapa gitu. Misalkan ujian yang lain juga masih ada gitu ya. Mungkin ya Allah itu kan ujinya sesuai level-level orangnya gitu kan. Kayak Mas Hendra ini itu menurut saya sudah level high gitu. Tentang 2,2 M udah kemana-mana gitu ya, udah jual rumah, habis rumah, harta mertua gitu, tapi belum lunas juga gitu kan. Mungkin saya pun berat ya kalau misalnya diuji seperti itu. Tapi ya namanya pengalaman itu adalah ilmu, ya kita dengarkan ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Istilahnya ya, jadi saya itu kayak ke-charge lagi. Charge-nya itu benar-benar full saya rasakan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun saya ada permasalahan apa yang agak berat gitu, itu kelingan yang mereka itu saya langsung
saya nggak ada apa-apanya. Toh juga kemarin saya istilahnya nggak bisa makan, terus akhirnya bisa seperti ini, pasti kedepannya akan pasti bisa seperti ini lagi. Jadi langsung cepat recovery, semangatnya itu cepat karena mereka ini. Oke, iklan. Nah, Salina Herbal ini pun adalah nama dari ibu mertua saya. Karena saya merasa sangat hutang budi banget, terus saya pengen saya belum bisa membalas apa-apa, terus ya udahlah saya pakai namanya itu jadi kayak monumen. Lama-lama jadi tahu ternyata Salina itu adalah nama alga laut, tumbuhan alam yang punya khasiat untuk manusia. Walaupun akhirnya sekarang saya lebih sering Ya. Jadi karena hormatnya kepada orang tua, ya mertuanya gitu kan, maka sebenarnya nama dari sabun ini dinamakan nama mertuanya gitu ya, Salina. Ya, itu ya produknya dari mana asalnya ya. Oke. Jelaskan itu, walaupun sebenarnya Salina itu adalah nama ibu mertua saya gitu. Nah terus waktu saya pulang, nah terus saya lihat bapak mertua saya kan tukang kayu, itu listrik di rumah sering anjlok. Terus saya bilang, Pak, kemarin tuh saya dapat info kalau UMKM itu bayar listriknya lebih murah, jadi kayaknya bapak pasang listrik aja, daftarkan sebagai UMKM. Lah aku rasa sempet, aku ramudeng, nek kamu mau urus ke. Terus ya udah, terus saya ke kecamatan untuk ngurus itu. Ternyata pas di kecamatan itu ada brosur Krenova. Saya ambil, saya bawa pulang, terus saya daftar nggak ya? Tapi kan ini untuk produk inovasi lah. Produk saya inovasi ini apa? Nah waktu itu saya belum tahu bahwa produk saya itu ada hasil temuan baru. Jadi nggak terpikirkan sesuatu yang wow gitu, nggak ada. Tapi bisikan tuh, ayo ikut itu makin lama makin kenceng. Nah cuman waktu itu kan saya KTP-nya sudah Sukoharjo ya. Terus nanya teman-teman, nanya di grup, di Sukoharjo ada nggak lomba kayak gini? Kalau ada, saya mau ikut yang Sukoharjo. Tapi nggak ada respon, nggak ada yang jawab. Terus akhirnya karena bisikan masih kenceng, terus akhirnya di situ ada telepon. Saya telepon yang di WA itu. Saya pengen ikut, tapi saya KTP-nya Sukoharjo. Boleh nggak? Boleh mas, yang penting KTP Jawa Tengah boleh ikut. Cuman sebulan kalau nggak salah. Ternyata saya lolos seleksi berkas, terus diundang untuk seleksi presentasi di Bapeda Kota Semarang. Jurinya itu ada dosen kimia dari Undip. Nah namanya dosen kimia kan nanyanya itu teoritis, yang saya itu nggak ngerti. Karena basic saya itu elektro, mending udahlah saya ngomong apa adanya. Terus akhirnya saya ngomong gini, Bu, mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan jenengan saya nggak bisa jawab. Dan ini saya bisa cuman karena saya uji coba, setiap hari bikin, selama kurang lebih 11 bulan. Tahu-tahu jadi, awalnya tuh saya nggak percaya, kok iso ya? Sampai akhirnya saya lihat lagi catatan saya, takaran bahan, perlakuan, apa semua itu saya pelajari lagi semua. Saya coba praktekkan lagi dan ternyata bisa terus sampai sekarang. Wah nggak mungkin itu, harusnya ini pakai bahan ini, kalau ini nih. Terus terang secara sepengetahuan saya, secara kesadaran saya tidak taruh bahan-bahan itu. Bahkan bahan-bahan itu sebelumnya saya nggak pernah tahu, saya baru tahu di ruangan ini setelah jenengan tanya. Gini aja Bu, saya bawa sampelnya saya kasih ibu dan semua juri, terus semua panitia saya kasih, nanti dites lab aja. Kalau memang ada bahan itu, ya udah saya didiskualifikasi aja, nggak apa-apa. Kurang lebih 2 minggu kemudian dapat surat, ternyata saya juara 1. Wah, Iya, jadi satu lagi ini inspirasi ya. Awalnya ingin nolong orang tua gitu ya, ingin nolong orang tua untuk membuat listriknya lah ya lebih baik, lebih murah gitu ya. Tiba-tiba ketika lagi ngurus ada pengumuman perlombaan, ikut, dan ternyata setelah ikut malah juara 1. Benar-benar persekian yang soleh ya. Ini keren banget ya ternyata ya gitu tuh dalam hati ya. Lumayan, alhamdulillah waktu itu dapat uang hadiah pembinaan 5 juta plus sertifikat juara 1 lomba dari Wali Kota Semarang. Terus karena menang di Kota Semarang, saya diutus mewakili
Kota Semarang di tingkat provinsi. Melalui proses yang lumayan panjang dan penjurian yang lumayan berat juga, ya alhamdulillah tiba-tiba saya juga dikasih tahu saya juara 1. Hadiah dari juara 1 di tingkat provinsi itu dapat uang 10 juta plus foto dengan gubernur, jadi Pak Ganjar Pranowo. Ini ada seleksi lagi dari Ristek, ini nggak ada batasan umur, dia konsepnya Teknocamp di Jepara 3 hari. Terus ya udah Bu, nggak apa-apa, berangkatlah saya ke Jepara ikut Teknocamp itu. Nah, saat presentasi itu sudah selesai, sudah pulang, berapa hari kemudian waktu mau pengumuman itu feeling saya itu juara 1 lagi gitu. Tapi ternyata saat diumumkan itu nggak ada nama saya, walau sampai ke 5 besar kalau nggak salah itu nggak ada. Terus dalam hati rodok kecewa. Terus aku dalam hati katanya panitia keliru ini deh. Cuman kan aku mau ngomong yo izin ya, kalau ternyata memang bener teman-teman yang juara ini jauh lebih baik dari aku. Terus akhirnya ya udahlah, tak ikhlaskan. Terus pulang ke Semarang. Selisih 2 minggu, tahu-tahu saya ditelepon, dikasih tahu, mohon maaf Mas, ternyata ini setelah kita cek lagi ternyata jenengan juara 1 seharusnya Mas, karena poinnya tuh paling tinggi. Terus aku bilang, ya Allah, bener feelingku. Cuman kita nggak tahu kenapa itu proses rekapnya kemarin tuh mungkin keliru hitung, jadi kita minta maaf. Itu dapat 50 juta. Nah, terus aku ngobrol ke orang Teknocamp bahwa insya Allah saya niatnya ini bisnis, bukan niat lain-lain, bukan niat proyekan, bukan niat cari duit. Jadi saya niatnya memang betul-betul mau merintis bisnis. Kalau boleh saya pakai tempat di sini untuk dijadikan tempat produksi, karena dananya kan ini hanya 50 juta. Kalau saya cari tempat di luar itu nggak cukup gitu. Jadi saya minta tempat di sini untuk saya renovasi jadi tempat produksi sesuai standar BPOM. Ya, akhirnya dia punya tempat produksi ya. Semakin menarik. Di awal tahun itu izin POM saya keluar, tapi uangnya habis, nggak punya uang sama sekali, karena uang yang dapat sebelumnya yang 50 juta sampai 50 juta itu habis untuk renovasi dan pengurusan izin. Nah, terus ini izinnya mau buat apa, aku mikir-mikir gitu. Berarti gini, saya harus banting setir, dari niatnya bikin merek sendiri, saya bikin perusahaan manufaktur aja dengan menjual jasa tempat memproduksi skincare. Terus akhirnya saya nawar-nawarin ke orang-orang, terus orangnya kesini lihat semua, terus izin, terus ya wis Mas, dia langsung pesen berapa puluh ribu botol gitu. Waduh Mbak, kok akemen lah, ngopo lah, aku nggak punya alat ya Mbak. Gini dong, aku dibantu kalau bisa itu bayar di depan. Terus dia bilang, wes 50% ya. Lah 50% kan habis beli bahan baku Mbak, butuh sampai berapa ratus juta untuk beli alat. Jadi beli mixer, beli filling, beli macam-macam peralatan waktu itu. Belum ada sistem, terus peralatan masih pokoknya apa adanya. Berapa puluh ribu itu selesai dalam waktu 2 bulan. Sampai mbaknya itu ngamuk-ngamukin, niat ramah saya dong, ayo ini customerku udah nanya-nanya, ya Mbak Zes dulu nih gitu-gitu. Alhamdulillah singkat cerita selesai, terus kirim. Nah begitu itu kirim, saya evaluasi ya sistem apa semua, tak benahin, peralatan saya tambahin. Akhirnya yang order berikutnya dengan jumlah yang sama itu jumlah karyawannya jadi lebih sedikit. Kalau tadinya itu saya sampai tambah tenaga borongan, mungkin jadi total plus karyawan yang direkrut sendiri itu jadi mungkin 20 orang. Tuh, nah setelah itu cuma tinggal 6 orang karyawan, waktu jadi cuma 1 bulan udah selesai. Sudah mau menikmati kebahagiaan ya, terus sebagian hutang mulai kayak bank gitu, kartu kredit gitu tuh saya lunasi. Ini masih ada sisa sekitar 300 lagi. Nah sudah seneng kan, wah hutangnya tinggal 300 lagi nih, udah hore lah istilahnya. Terus habis ini saya bisa bikin pabrik di luar, bisa bikin rumah, udah kebayang enak-enak. Tahu-tahu corona datang. Bulan Maret order masih ada, tapi cari botol nggak ada. Cari kemana-mana, butuhnya berapa puluh ribu, yang orang bilang cuman punya 1000, punya 500 lah. Terus nanti kalau aku beli ntar botol yang datang modelnya kan nggak seragam, jadi kacau gitu. Baik.
Jadi itulah ya sebuah inspirasi dari seorang Hendra Winata ya, mulai dari usahanya ambruk gitu kan, kemudian ditipu, kemudian rumah habis dijual, bahkan ditambah dengan bantuan mertua gitu ya, ternyata nggak mencukupi bayar hutang gitu ya. Tapi karena dia mintanya kepada Tuhan, kepada Allah, maka Allah bantu gitu ya, dengan cara Allah yang tanpa diduga-duga. Ternyata dia bisa menghasilkan suatu produk dari pelatihan yang tak diduga juga ya, tak terduga pelatihannya, pelatihan gratis di dalam masjid gitu ya. Dan ternyata dari pelatihan itulah yang bisa membuat dia menjadi orang yang baik dan bahkan hampir melunasi hutang-hutangnya gitu ya. Baik, kita teruskan dulu. Terus akhirnya saya ngobrol sama mbaknya itu, terus mbaknya bilang, wis pending, stop dulu, batalin order. Akhirnya bulan April ya kalau nggak salah, April tak tanya mbak, saya masih dicari. Mei itu mas terpaksa saya import dari Cina botolnya, jadi ini tunggu proses, mudah-mudahan lancar ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September botol baru datang. Jadi mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September poso meneh. Terus kan baru order di awal tuh kalau nggak salah baru 2 kali dan habis buat beli peralatan. Terus karena merasa sudah mulai ada jalan, terus sebagian saya sudah mulai ngelunasin utang, saya nggak nyiapin cash flow. Jadi itu kayak orang mati kutu ya, jadi hilang, udah mau lari itu tahu-tahu stop gitu loh, langsung aduh aku nih apa ini, terus stres lagi itu. Terus karyawan yang ada langsung tak kumpulin, tak bilangin mulai hari ini libur sampai waktu yang tidak diketahui, dan kalian tidak gajian, mau mengundurkan diri monggo, gajian nanti dirapel kalau nanti dapat order, tapi pun dapat order boh kata. September dikabari, mas ini botol udah ada, kita mau kirim ya. Waduh, alhamdulillah, wes lego lah istilah ini. Waktu itu berapa ya, 20.000 botol kan datang. Besoknya PO masuk, aku langsung beli bahan baku, produksi apa semua, kirim, pelunasan, rapelan gaji. Begitu selesai orderan pertama itu langsung habis, nggak ada bati sama sekali, karena setelah beli bahan, operasional, lain-lain, terus ada plus tambah alat berapa, plus ngerapeli gaji anak-anak itu dari Maret sampai September. Karena saya pikir kalau saya cuma jaga kayak maklon ini pincang gitu loh, jadi kalau maklon ini nggak jalan ya saya mati. Bahan yang saya gunakan tuh bener-bener natural, tanpa deterjen, tanpa bahan kimia sintetik apa-apa yang, atau filler atau apa-apa yang untuk menekan harga itu nggak ada. Jadi bener-bener bahan baku mentah yang apa adanya dari alam, yang harganya lumayan tinggi. Jadi harganya itu nggak bisa disamain dengan produk lain ya. Ya memang di luar itu ada banyak sabun yang klaim herbal atau natural, tapi herbal atau naturalnya itu hanya bahan aktifnya, tapi base-nya itu kimia. Base-nya itu surfaktan, pembusa. Jadi makanya kalau pakai produk di luar kan berbusa, tapi kalau pakai produk saya itu hampir nggak ada busa, karena nggak ada bahan-bahan kayak gitu. Nah, bahan-bahan kayak itu kan murah. Oh, berarti sabun dari yang dibuat oleh Mas Hermawan ini, Hendra Winata, maaf, dari Mas Hendra Winata ini, itu sabun herbal ya, tanpa zat kimia gitu ya. Ya, artinya itulah yang membuat daya tarik dari sabun dia ini gitu ya. Mungkin kita tengok lagi lebih baik. Kan murah. Akhirnya mereka untuk mengbranding diri herbal, bahan aktifnya yang dikasih herbal. Sedangkan saya base-nya itu natural. Base-nya natural itu dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, sama minyak anggur. Jadi bahannya tuh dari minyaknya dari habatus sauda, dari anggur, dan apa lagi tadi. Jadi wajar kalau
apa namanya sabunnya itu sabun yang herbal ya, tanpa zat kimia. Oke. Walaupun terus terang saya juga belum pakai ya, karena baru nonton videonya ini. Coba tuh ya. Bayangin harga Habatasa Aoda aja 1 kilo, mulai dari yang paling murah 90.000 sampai yang paling mahal itu mungkin 800 sekilo. Nah itu ada yang saya coba-coba, terus kalau anggur itu sekitar 150.000. Nah dibandingkan kayak harga deterjen yang 1 kilo cuman 10.000 kan, untuk base-nya itu kan nggak nyambung gitu loh. Makanya kenapa akhirnya daripada pusing nyari maklon lagi, saya munculin merek sendiri aja deh gitu. Terus saya riset mungkin lumayan lama ya, sampai beberapa tahun, terus akhirnya muncul untuk merek sendiri itu Fitskin. Konsepnya itu pakai rempah jamu, jadi ngambil dari budaya leluhur kita yang sudah turun-temurun, sudah terbukti ya, jadi perawatan orang-orang zaman dulu walaupun udah tua-tua itu sehat, kuat, terus wajahnya juga kalau dilihat nggak tua-tua banget gitu loh ketimbang orang-orang sekarang gitu loh. Karena mungkin perawatannya dengan bahan-bahan yang full alam. Nah ini yang saya ambil terus saya olah jadi konsep. Ya, artinya apa yang dilakukan dari Mas Hendra Winata ini adalah belajar tidak hanya dari pelatihan itu gitu ya, tapi dia juga belajar lagi akhirnya, belajar bagaimana caranya supaya produknya ini memang produk yang tidak ada unsur-unsur zat kimianya gitu ya. Jadi dia mengambil dari jamu ya, unsur-unsur jamu. Artinya itu kan butuh belajar. Jadi tidak cukup di pelatihan, tapi dia belajar lagi artinya itu. Silakan. Produk saya Fitskin itu istilahnya, fit itu kan makan ya, skin itu kulit, jadi memberi makan kulit. Jadi produk skincare saya itu bukan untuk mendempul wajah, tapi untuk memberi makan kulit biar kulit sehat, akhirnya halus dan kelihatan cantik atau ganteng atau glowing gitu loh. Proses ini pun, formulasi ini saya melakukan riset ya, uji coba bahan formula yang benar-benar berkhasiat. Jadi prosesnya bertahun-tahun, jadi bukan yang simsalabim. Kehidupan itu seperti kita perjalanan keluar kota. Kita misalnya di belakang truk toh, wah sebel, jengkel. Wah ini truk kok alon banget tuh, apalagi dia asapnya ngebul. Kita nyalip, wah berusaha sekuat tenaganya bisa nyalip. Kita paling cuman enak sebentar, kok di depan tahu-tahu ada truk nih gitu. Atau ada macet, atau ada bis yang pokoknya macam-macam. Kayak gitu terus perjalanan sampai kita sampai ke tujuan. Nah kita tinggal mau tetap terus melanjutkan perjalanan atau kita berhenti saat itu juga. Tujuan saya adalah Semarang, saya bagaimana caranya harus tetap sampai ke Semarang. Nah begitu juga. Jadi terakhir menurut Mas Hendra Winata ini, jadi istilahnya kita itu seperti orang dalam perjalanan gitu ya. Dalam perjalanan itu mesti ada halangan rintang, halang dan rintang ya. Dalam perjalanan itu ada halang dan rintang yang harus dilalui ya. Yang penting goalnya, tujuannya harus sampai. Jadi kalau sudah ada cita-cita, sampai ke tujuan, jangan berhenti. Kalau ada halang dan rintangan di jalan, lalui aja gitu kan. Itu maksudnya. Dalam hal bisnis ini, alhamdulillah ya, dengan semua kejadian ini, dari gelandangan yang mau beli makan nggak mampu kok iso bayar 2,2 miliar, ini dari mana itu nggak kebayang. Tapi alhamdulillah dengan saya tetap terus menjalani proses, akhirnya sampai ke titik. Kalau dulu ditanya bisnis apa, tukang cuci, gitu kan, rada isin-isin. Nah sekarang bisnis apa? Ini punya pabrik gitu kan, pabrik skincare. Nah, sebenarnya di saat ada persoalan itu ada kayak iming-iming dari bank juga sebenarnya, tawaran pinjaman, ambil aja atau enggak ya. Cuman tiba-tiba saya terpikir, iya ya, sabun ini
ilmunya dari Allah dulu. Terus saya bisa sampai bikin pabrik ini ya karena keajaiban Allah. Terus berarti khasiat sabun ini pun dari Allah. Kalau saya terus tahu-tahu modali bisnis ini dengan yang riba, yang haram, terus Allah cabut khasiatnya, siapa yang mau beli gitu? Atau oke lah Allah masih kasih khasiat, tapi Allah balikan hati semua orang nggak mau beli. Waktu saya datang sini cuman bawa baju, satu tas, akhirnya saya punya mesin, punya peralatan, punya mixer, punya macam-macam sampai nilainya ratusan juta. Terus punya intangible asset ya dalam proses branding apa semua itu ya ratusan juta segala macam. Sungguh di luar dugaan. Terkadang dalam perjalanan hidup kita ada pemberi semangat yang tanpa kita sadari hadir dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu menghadirkan hati untuk lebih melihat hal-hal di sekeliling kita. Lingkungan, orang, keadaan, itu bisa menjadi motivator jika kita mengalami persoalan. Karena motivator yang lahir hanya berupa kata-kata dari orang-orang yang hebat berkata-kata, itu paling semangatnya atau recovery-nya itu hanya sebentar. Hanya mungkin di saat kita mengikuti acaranya kita akan terrecovery, tapi begitu pulang semua hilang. Tapi dengan motivator dari alam, maka recovery yang hadir akan selalu hadir untuk selamanya. Saya Taufik Hendra Dinata, founder dari Salina Herbal. Begitu menginspirasi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hendra Winata, founder dari Salina. Intinya jadikanlah sejarah ya, kemudian pengalaman orang itu sebagai motivasi ya, sebagai motivator pada diri kita yang berasal dari alam. Lebih kurang seperti itu yang disampaikan oleh Mas Hendra Winata tadi. Semoga bermanfaat apa yang kita tonton hari ini. Dan kepada sobat Nafazan sekalian, jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Dan kalau ada memang yang perlu di reaksi kembali tentang ide-ide bisnis, kemudian motivasi-motivasi kehidupan, silahkan diketik di kolom komentar. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.